Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman, dan kepada dosen sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok A5 izin mempresentasikan mengenai analisis suara kodok menggunakan Audacity. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kami ingin mempresentasikan hasil dari pembahasan kami. Boleh di next? Ini berikut adalah anggota kelompok kami. Boleh di next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Analisis saya. analisis sampel suara duta Plinus melanostictus dilakukan menggunakan Audacity meliputi parameter call duration, call period, pulse number, interpulse interval, dan dominan frekuensi. Kelompok A5 mendapatkan dua sampel suara yang memperlihatkan perbedaan pada frekuensi dominan disertai variasi pada durasi dan periode panggilan. Variasi tersebut mengindikasikan adanya pengaruh faktor lingkungan, kondisi fisiologis, serta kemungkinan perbedaan ukuran tubuh terhadap pola vokalisasi. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa karakter suara pada Duta Pirnus melanostictus bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis dan ekologis. Selanjutnya, penelitian kami berfokus pada Duta Prinus melanosticus yang berperan penting sebagai bioindikator lingkungan. Dari asumsi yang kami analisis, secara morfologi, spesies ini diidentifikasi melalui pematang hitam di kepala dan juga kelenjar paratoid yang menonjol. Namun, karena adanya kemiripan fisik antar spesies, kami menggunakan pendekatan bioakustik melalui perangkat lunak yaitu Audacity. Analisis ini dilakukan dengan mengukur parameter spesifik seperti call direction, call period, dan juga pulse number untuk mendapat data identifikasi yang valid secara saintifik. Body next. Berikut merupakan Duta Prinus melanostictus. Body next. Suara kodok sering digunakan dalam analisis karena frekuensinya yang bervariasi dan strukturnya yang kompleks, yang memungkinkan untuk dapat mempelajari berbagai aspek akustik dan perilaku hewan. Dari sudut pandang fisika, frekuensi dan amplitude suara kodok memberikan data penting tentang propagasi gelombang suara dan interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan dari perspektif biologi, vokalisasi kodok berperan dalam komunikasi antar individu, terutama dalam konteks perkawinan dan teritorialisme, sehingga menjadi indikator penting dalam studi ekologi dan juga perilaku. Adapun analisis suara ini dilakukan menggunakan Audacity dengan pengukuran parameter seperti call duration, call period, pulse number, interpulse interval, dan juga dominan frekuensi. Selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan. Yang pertama, tujuan dari pengamatan ini yaitu fungsi komunikasi dan dinamika perilaku untuk menganalisis peran vokalisasi kodok sebagai sarana komunikasi antar individu. Yang kedua, respon dan penyesuaian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, pemantauan populasi yang memanfaatkan analisis suara ini sebagai metode monitoring non-invasif. Selanjutnya, pada bagian metode. Nah, pada praktikum ini, sampel yang digunakan adalah dua kodok dan membutuhkan alat yang digunakan yaitu meliputi smartphone sebagai perekam suara, laptop, dan software Audacity untuk analisis data. Nah, perekaman ini dilakukan saat kodok mengeluarkan suara. Nah, direkam secara terpisah untuk menghindari tumpang tindih suara dan mikrofon juga harus didekatkan ke sumber suara agar hasil rekaman lebih jelas. Nah, setelah proses rekaman, file suara lalu disimpan lalu diimpor ke dalam software Audacity untuk dianalisis. Selanjutnya, melakukan noise reduction atau pengurangan kebisingan agar suara lebih jelas dan dilakukan analisis parameter akustik seperti call duration, call period, frekuensi dominan, serta frekuensi minimum dan maksimum. Nah, selanjutnya pada tahap ini beberapa parameter utama yaitu call duration di mana lama waktu satu panggilan suara berlangsung, lalu ada call period yaitu adalah jarak waktu antara satu panggilan dengan panggilan yang berikutnya, lalu selanjutnya adalah pulse number yaitu jumlah gelombang atau getaran suara dalam satu panggilan. Nah, parameter ini yang digunakan untuk melihat pola dan karakteristik dari suara kodok. Selanjutnya, eh, selanjutnya akan dianalisis interpulse interval yaitu jarak waktu antar pulsa dari satu panggilan suara. Lalu selanjutnya ditentukan frekuensi dominan menggunakan fitur frekuensi analisis pada Audacity.
Oke, selanjutnya dalam menjalani kehidupannya, kodok melakukan komunikasi melalui sinyal-sinyal akustik. Sinyal akustik kodok sendiri dibagi menjadi 4 sinyal. Yang pertama ada advertisement calls yang dikeluarkan jantan saat musim kawin. Yang kedua ada aggressive calls yang dikeluarkan oleh jantan saat melindungi wilayah terestrialnya. Yang ketiga ada alarm calls yang dikeluarkan saat kodok merasa terancam. Dan yang terakhir ada release call yang dikeluarkan jantan saat melakukan amplexus. By the next. Untuk mekanisme cair kodok bersuara sendiri dimulai dari adanya tekanan udara di paru-paru yang terus meningkat. Nah, udara tersebut akan dipaksa keluar menuju laring dan melewati pita suara. Ketika melewati pita suara, udara akan membuat pita suara bergetar dan terbentuklah gelombang suara dasar. Gelombang suara dasar tersebut akan masuk ke kantung suara yang diindikasikan dengan adanya kantung suara yang mengembang. Dan selanjutnya ketika sudah berada di kantung suara, suara akan segera dipancarkan ke lingkungannya. Berikut adalah sedikit gambaran fisiologis bagaimana kantung suara yang dimiliki oleh kodok. Oke, berikutnya setelah kita sudah melihat fisiologi dan deskripsi umum dari kodok sendiri, berikutnya kami melakukan metode tadi untuk hasil analisis dan pembandingan antara kedua kodok yang kami lakukan berdasarkan analisis dari Audacity. Di sini kodok yang pertama itu kami ambil dari sampel di daerah sekitar kota Ambon, dan juga kodok yang dua itu diambil sekitar daerah Bogor. Nah, untuk kelima metode yang kami lakukan di Audacity ini menjadikan suatu parameter yang kami lakukan untuk membandingkan karakteristik antar kedua kodok tersebut. Mungkin boleh di next. Nah, berikut juga grafik yang menjelaskan perbedaan secara signifikan antara suara kedua kodok ini. Untuk implikasinya, boleh next. Nah, jika kita bisa simpulkan dari suara kedua kodok tersebut, jika kita hanya fokuskan pada kodok 2, kita bisa lihat bahwa pertama, kodok 2 memiliki durasi panggilan yang jauh lebih lama, yaitu sekitar 0,1 detik lebih lama. Kedua, kodok 2 memiliki laju panggilan yang lebih sering. Ketiga, kodok 2 memiliki jeda antar pulse yang lebih cepat, artinya dalam misalnya 1 menit itu jumlah panggilan itu jauh lebih banyak. Dan yang terakhir, suara kodok 2 yang dilihat dari dominant frequency memiliki suara yang lebih lengkung dan juga nyaring. Boleh next? Oke, untuk implikasi biologis yang dapat kita lihat berdasarkan karakteristik tersebut dan juga parameter, kita bisa melihat bahwa pertama, suara kodok misalnya yang lebih tinggi dan memiliki laju temporal yang tertentu, itu bisa ada peningkatan daya tarik seksual tertentu, di mana biasanya kodok betina berdasarkan literatur oleh Gerhardt itu lebih menyukai kodok dengan suara atau pola temporal yang spesifik. Kemudian yang kedua, adanya identitas dan isolasi spesies, di mana suara yang dikeluarkan oleh kodok ini akan menjadi tanda pengenal antar kodok, sehingga pertama mereka tidak salah kawin, terus mereka bisa saling mengenali antar spesies. Yang ketiga, adanya indikator kebugaran fisik dan juga laju metabolisme aerobik, di mana tadi seperti ada pada kodok satu yang memiliki dominant frequency yang lebih tinggi, artinya ini juga bisa menjadi indikator bahwa tubuh kodok satu itu jauh lebih besar secara fisik, secara fisiologi. Kemudian ada juga efisiensi sinyal suara, di mana ini bisa dilihat dari mungkin jumlah suara yang dikeluarkan per musim, dan juga ini bisa menjadi efisiensi suara, di mana suara yang dikeluarkan kodok itu mungkin akan jauh lebih tinggi di saat malam hari daripada saat siang hari. Nah, yang terakhir itu dominasi terhadap pesaing, di mana ini juga bisa menjadi korelasi tadi terhadap kebugaran fisiknya, terhadap ukuran tubuhnya, di mana suara yang lebih cepat, suara yang lebih nyaring, itu bisa menjadi suatu daya tarik yang lebih untuk suatu kodok terhadap suatu betina yang lain. Seperti itu. Boleh di next? Baik, selanjutnya adalah interpretasi biologis. Jadi, interpretasi biologis ini memiliki variasi suara pada kodok juga yang mencerminkan perbedaan morfologi dan fisiologi antar populasi yang dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, tipe habitat, urbanisasi, dan faktor genetik. Selanjutnya yang kedua, ada populasi dataran rendah yang hangat. Ini memiliki cenderung kodok yang memiliki ukuran yang tubuh lebih kecil dan warna yang lebih terang. Sedangkan populasi daerah yang sejuk atau berhutan itu biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan pigmentasi lebih gelap. Selanjutnya yang ketiga ada gangguan lingkungan seperti polusi yang berlebihan dan perubahan habitat menyebabkan variasi dalam pola kawin serta perilaku panggilan.
Yang keempat, ada isolasi geografis dan fragmentasi habitat. Itu juga menghasilkan perbedaan genetik antar populasi yang turut mempengaruhi karakter suara. Yang terakhir, ada variasi suara yang dipengaruhi oleh suhu. Itu mengubah tempo panggilan serta juga ukuran tubuh jantan juga menentukan tinggi rendahnya dari frekuensi suara kodok. Selanjutnya juga serta kebisangan habitat juga yang mendorong populasi urban menaikkan frekuensi panggilan. Boleh di next? Kemudian, hal-hal yang dapat disimpulkan dari penelitian kami, yang pertama, organisme seperti kodok memanfaatkan suara sebagai alat komunikasi penting dalam reproduksi dan interaksi antar individu. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil analisis menggunakan Audacity, ditemukan variasi pada beberapa parameter dengan perbedaan yang jelas pada dominan frekuensi. Lalu yang ketiga, variasi pada beberapa parameter dipengaruhi oleh faktor internal seperti ukuran tubuh, kondisi fisiologis, dan aktivitas otot vokal, serta faktor eksternal seperti suhu, kelembapan, tipe habitat, tingkat kebisingan lingkungan, dan tekanan urbanisasi. Lalu yang terakhir, suhu dapat mempengaruhi ritme dan frekuensi panggilan, sedangkan perbedaan habitat dan gangguan lingkungan dapat mendorong penyesuaian pola vokalisasi. Variasi suara yang diamati mencerminkan interaksi antara faktor biologis dan ekologis dalam membentuk karakteristik panggilan kodok. Berikut adalah referensi yang kami dapatkan untuk membahas mengenai pembahasan kami. Boleh di next? Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.